Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Dorma Tekno. Dengan gua Arif, sebelum menutup tahun 2020 ini, gua bakalan ngasih beberapa info bocoran yang udah lumayan banyak tentang Xiaomi Mi 11. HP ini udah diantisipasi semenjak Qualcomm ngumumin Snapdragon 888 kemarin. Dengan PD-nya Xiaomi bilang bakalan jadi vendor smartphone pertama yang merilis HP dengan SoC tersebut. Rencananya HP ini bakalan dirilis pada tanggal 28 Desember nanti. Mungkin tepat sehari setelah video ini diupload. So nggak usah banyak basa-basi lagi. Buat yang belum, langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru di industri teknologi lainnya. Kalau udah, let's get started. Sebelum mulai, Mi 11 ini dipercaya bakalan dirilis dengan varian Mi 11 versi Pro-nya. Nah, semua yang gue sebutin nanti mengarah ke kedua varian ini, kecuali kalau gue sebutin spek ini buat yang Pro dan yang ini buat yang regulernya. Langsung aja yang pertama kita ngomongin yang pasti-pasti aja dulu. Xiaomi Mi 11 ini bakalan diotaki oleh SoC Snapdragon 888 seperti yang udah kita tahu dari event Snapdragon Tech Summit 2020 kemarin. Dan bener aja, kalau misalnya Mi 11 tanggal 28 Desember nanti dirilis, maka ini bakalan jadi smartphone komersil pertama di dunia dengan Snapdragon 888. Bahkan untuk mempertegas, Xiaomi ngasih undangan ke media-media besar dengan kartu undangan yang ada chip original atau genuine SoC Snapdragon 888-nya. Terniat banget emang. Sebenarnya banyak vendor lain yang juga akan merilis smartphone dengan SoC tersebut. Contoh aja Realme yang gercep ngumumin bakal merilis Realme Race. Tapi sayangnya sampai saat ini belum diketahui kapan bakal dirilis. Bocoran terakhir sih bilang kalau bakalan dirilis pas kuartal 1 tahun depan. Well, kita kesampingkan dulu smartphone dari brand lain dan balik kita bahas Xiaomi Mi 11 ini. Nah, skor benchmark Mi 11 juga udah bocor dan datang dari platform Geekbench. Dia punya skor single core 1135 dan skor multicore 3642 dalam platform Geekbench 5. Skor ini tentu aja gokil banget, peningkatannya signifikan banget dari SoC Snapdragon 865+. Semoga aja dibarengi dengan optimalisasi dari Xiaomi. Buat kalian yang pengen tahu seberapa OP-nya SoC ini, bisa tonton video di akhir video ini. SoC yang super ngebut ini bakalan di-assist oleh RAM yang juga super ngebut. Tipenya adalah LPDDR5. Tipe RAM ini mungkin udah digunakan di beberapa smartphone flagship, tapi Xiaomi mengklaim RAM yang dibenamkan di Mi 11 bakal jauh lebih cepat dengan kecepatan memori sampai 6400 megabit per second. Unggul jauh dari LPDDR5 lain dengan kecepatan 5500 megabit per second. Gua nggak bisa bayangin sih seberapa cepat smartphone ini bisa bekerja dengan kombinasi seperti ini. Nggak kebayang. Ditambah lagi kabarnya tipe storage-nya adalah UFS 3.1. Tapi ya semoga aja sih bisa pakai tipe NVMe biar jadi super ngebut kayak iPhone. Kemudian bocoran kapasitas baterainya berkisar di 4700 mAh untuk varian reguler dan 4900 mAh untuk yang varian Pro. Sedangkan dalam dokumen 3C terlihat kalau Mi 11 akan mendukung pengisian 55 watt. Ini mendukung aja ya, soalnya di akhir video ini gue bakalan kasih sedikit bocoran yang bisa jadi bikin kalian mikir keras sambil ngomong, kok jadi gini sih? Oke, cukup buat dapur pacunya, sekarang kita ngomongin bocoran lainnya. Mi 11 ini bakalan memakai kaca pelapis layar dari Corning yaitu Gorilla Glass Victus. Victus ini adalah kaca generasi baru penerus Gorilla Glass 6, yang mana 2 kali lebih tahan goresan dari Gorilla Glass 6. Kaca ini juga dipakai di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Di balik kaca super kuat ini, Xiaomi mengklaim Mi 11 mungkin bakal punya layar yang paling mahal di industri smartphone. Karena layar ini memiliki 13 terobosan teknologi dan ini adalah layar terbaik yang pernah dibuat oleh Xiaomi. Sayangnya belum ada detail mengenai klaim tersebut. Tapi semoga aja layar ini memang benar-benar bisa membuat fansnya jumawa. Sampai saat ini, rumor menyebutkan kalau spesifikasi layarnya adalah Super AMOLED dengan pinggiran melengkung. Luasnya 6,67 inci, punya refresh rate 120 Hz, dan resolusinya adalah Quad HD Plus untuk varian reguler dan 2K untuk varian Pro-nya. Dalam beberapa gambar render, diperlihatkan sebuah pansol di kiri atas yang tentu aja jadi rumah untuk kamera selfie-nya. Sementara itu di bodi belakang, berdasarkan sebuah foto asli, terlihat kalau material panel belakangnya bukanlah kaca karena terlihat bertekstur.
Infonya sih materialnya adalah kulit dan ini untuk beberapa varian warna aja. Entah kulit autentik atau sintetis, tapi yang jelas jangan sampai ini material plastik. Karena kalau misalnya ini plastik, ya masa flagship pakai plastik? Emangnya kresek Alfamart? Hal lain yang cukup menyita perhatian adalah kamera belakangnya. Selain bentuk kamera BAM-nya cukup unik, jumlah sensor kamera utamanya juga cuma 3 buah aja. Padahal Mi 10 kemarin punya 4 buah sensor kamera utama. Buat yang nggak paham, ini bisa jadi sebuah kekurangan. Tapi menurut gue sih nggak apa-apa, asal tiga-tiganya adalah sensor yang bagus dan bisa menghandle fungsi dari 4 buah sensor atau lebih. Lagian kalau kalian udah tahu, salah satu keunggulan dari Snapdragon 88 kemarin adalah dia punya 3 buah ISP yang biasanya cuma ada 2. Artinya ketiga sensor ini bisa bekerja secara bersamaan atau secara simultan. Keuntungannya adalah masing-masing sensor ini bisa menangkap 3 buah gambar berbeda dalam satu waktu atau bisa mengganti sensor secara lebih leluasa saat merekam video, seperti untuk melakukan zoom dengan cara berganti-ganti sensor. Dan sesuai dengan bocoran yang beredar, sensor kameranya beresolusi 108 megapiksel plus 13 megapiksel plus 5 megapiksel. Dari semua rumor kegilaan spek yang diberikan oleh Xiaomi, ada sebuah kabar yang menurut gua sih menggemparkan. Bakalan ada yang kecewa, tapi pastinya fans garis kerasnya bakalan bilang, ya udahlah, toh demi kebaikan alam. Karena baru-baru ini rame tentang pengumuman yang dibuat oleh Leijun tentang Xiaomi Mi 11 yang bakalan dirilis tanpa kepala alias adapter charger. Hal ini nggak lain dan nggak bukan tentunya meniru langkah Apple saat merilis iPhone 12 kemarin. Walaupun banyak pro dan kontra, nyatanya langkah tersebut akhirnya ditiru juga oleh brand-brand lain dan Xiaomi bakalan jadi yang pertama setelah sebelumnya Samsung juga diisukan. Well, lagi-lagi Apple berhasil menjadi panutan brand lain dalam hal menghilangkan sesuatu. Setelah sebelumnya ngilangin jack audio 3,5 mm ditiru brand lain, kali ini ngilangin kepala charger juga ditiru brand lain. Ya gue sih netral aja, toh belum tentu pakai HP-nya. Buat kalian yang gregetan atau mungkin fans militan brand lain, waktu dan tempat dipersilahkan di kolom komentar. Anyway, segitu aja bocorannya. Soal harga belum ada prediksi yang akurat, tapi kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan atau tambahan informasi, langsung aja drop di kolom komentar. Like kalau kalian suka dengan video ini atau silahkan dislike aja kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.